Sampun masuk sedaya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mohon izin kita wiwiti ke enggak seadanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakakku sekalian. Mohon izin untuk share screen hari ini enggak nggih? Biar kita ini buruk dengan apa namanya sinyal Kak nggih. Jadi dimaklumi. Mati. Ngapunten Kak. Dengar suara saya Kak. Ya, sudah jelas, Kak. Oke Kak, mohon izin. Kelihatan nggih Kak presentasi kula nggih Kak nggih. Baiklah kakak-kakak, kita mulai nggih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kakak-kakak, mohon open cam sebentar nggih kakak nggih. Di sini di Kak Alwis hadir nggih Kak nggih. Terus Kak Koko hadir. Terus 11 orang Kak nggih, 11 orang nggih Kak, 12 orang. Sugeng rawuh Kak Koko. Nggih, sugeng rawuh, Pak. Nggih. Nggih ngapunten nggih Kak. Terus Siap. nggih, Kak Wedi hadir nggih Kak nggih. Bu, pulpene sampun, Bu. Nggih. Mas, sampun, Mas. Sampun pulpene. Nggih. Kak Alwis Alkorni hadir nggih Kak nggih. Terus
Eka Budi Setiawan boten rawuh. Terus Effendi Haryanto ada nggih Kak? Kak Effendi ada? Terus Kak Albi hadir. Terus Kak Izam Faiz hadir nggih Kak nggih. Terus Setiawan Prisyanto hadir enggak? Kak Alwis hadir. Terus Kak Made hadir nggih? Alhamdulillah. Kak Koko hadir. Kak Merik, ada Kak Merik? Kak Muhammad Yasid Ya, hadir. Ini kok Kak hadir nggih Kak nggih. Terus Kak Agung Hadir. Kak Rob nggih, Kak Rofik hadir, Kak Rofik. Hadir. Alhamdulillah. Oke Kak, kita langsung aja Kak, karena waktu kita hanya sampai jam 8:30. Kak, hari ini kita langsung ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana panjenengan didesimasi PJOK tahun 2024 ini Kak. Nah, di orientasi ini Kakak, nanti di sini kita saling mengenal nggih Kak nggih. Mohon maaf sebelumnya karena saya ini ada di rumah sakit sehingga saya zoomnya ada di rumah sakit Kak. Jadi mohon pengertiannya panjenengan semuanya dan saya mohon maaf kalau nanti ada sinyal-sinyal yang kurang kuat gitu ya. Kakak-kakak, salam bahagia untuk kita semua nggih Kak Alwis. Kemudian kita langsung aja Kak perkenalan diri. Pasti di sini kakak-kakak sudah ada yang kenal dengan saya. Ini nama saya Muhammad Sulaiman Mustafa bin Bidaya. Mohon izin untuk memperkenalkan kepada kakak-kakak. Yang kedua, saya berada di SMKN 1 Turen, Kak. Kemudian alamat saya asli ada di Tirtomarto, Kecamatan Ampel Gading, berbatasan dengan Lumajang. Sulaiman Mustafa bin Bidaya. Iya, betul. Salam kenal nggih, Kak nggih. Sudah nggih, Kak nggih, langsung aja. Biar kita cepat selesai. Nah, perkenalan diri. Nah, Kak, silakan Kakak memperkenalkan diri, nama Kakak, open kamera, terus sebut nama Kakak, nggak usah di kolom chat Kak nggih. Langsung aja nama Kakak, terus nama benda yang disukai oleh Kakak, kemudian mengapa Kakak itu menggambarkan benda tersebut dijelaskan Kak nggih. Nggih, contoh misal saya sendiri, terus kemudian saya suka meja, karena meja itu berfungsi seperti ini. Nggih Kak nggih, untuk mengenalkan malam ini Kak. Oke, monggo Kakak dari siapa dulu Kak? Monggo open kamera. Kak Dino nggih. Kayak gak asing Kak Dino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak. Monggo Kak, dengan siapa Kak? Dengan Effendi Haryanto. Oh nggih, Kak Dani Haryanto. Dari SD Negeri 2 Tumpang. Effendi Pak. Nggih, monggo Kak. Dino. Bagus, nggih Kak, monggo. Sukanya apa Kak? Dalam? Sukanya apa bendanya? Oh, sukanya benda mati. Nggih, benda mati semuanya Kak, monggo. Suka benda apa? Kupu-kupu atau apa gitu Kak? Gitar, Pak. Gitar. Alasannya kenapa Kak, gitar Kak? Ya, bisa digunakan menghibur diri. Oh, Terus gitu ya. bola.
Seperti itu, Pak. Nggih. Oke, Sampun. terima kasih. Nggih, monggo Kak Sama-sama, Effendi. Pak. Nggih. Terus mungkin dari Kak Effendi sudah. Kak Always, monggo Kak Always. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Aduh, ini senior ya. Monggo Kak, monggo. Bukan Pak, masih junior Pak. Nggih. Perkenal, Aduh, ini jas-jas perkenalkan sih nama bapak-bapak Monggo Kak nama Always. saya. Halo, Kak Always nama sukanya apa Kak panggilan Always ini? buat Alfat nih Pak. Nama panggilan Pak Aar dari SD 1 Kasari. Oh, nggih. Kak Aal nggih. Nggih. Sukanya Nggih, burung Pak. monggo Kak Aal. Oh, nggih. Alasannya Kak? Hobi saya melihara burung Pak, tantangan. Nggih, alasannya Kak? Jadi enak didengarkan Pak waktu intip di bawahnya. Oh, nggih. Kak Effendi Haryanto sudah. Kak Aal sudah. Nggih, Kak Albi, monggo Kak Albi. Open kamera Kak Albi. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Irwansyah Muhammad, bisa dipanggil Albi. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Tumpang. Untuk nama satu benda yang saya pilih yaitu adalah pelangi. Untuk alasannya kita harus menyukai proses karena setelah pada hujan akan datang pelangi. Sekian dan Oh, terima bagus kasih. Kak. Terima kasih Kak Albi. Kak Izam Faiz, monggo. Monggo Kak Izam Faiz. Open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Open kamera Kak Hafiz. Kak Sudah Izam. Pak sepertinya Pak. Oke ya, terima kasih Kak. Monggo. Perkenalkan nama saya Muhammad Izam Faiz. Saya berada di Satuan Kerja SMP 2 Tumpang. Oh, nggih tumpang, nggih Kak. Ya, kalau Bendanya untuk Kak. benda yang saya sukai itu benda hidup. Kebetulan saya suka singa. Waduh, medeni Kak. Arema. Arema. Nggih, leres. Nggih. Nggih Kak. Terima kasih Nggih, sami-sami Pak. Kak Izam Faiz. Kak Setiawan Krisyanto. Ya, Ada Kak Kristiawan. ya, Oke, monggo ada Kak. Pak. Ya, perkenalkan Oke, nama monggo. saya Setian Kristianto dari SD Negeri 2 Taman Satrian. Untuk hal yang Oh, saya Taman sukai, Satrian. mungkin, ya Taman Satrian, Pak. Nggih. Benda yang disukai peluit, Pak, karena guru olahraga jadi pakai peluit. Oh, peluit nggih Kak nggih. Peluit, Pak, iya Pak. Fungsi. Nggih. Fungsinya mungkin Fungsinya nggih untuk Kak nggih. memulai, untuk memanggil, ya, betul. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih Ya, terima Kak kasih. Setiawan. Ya, terima kasih. Kak Aimade Citra. Kak Made Citra. Boten rawuh nggih Kak Made. Kak Made Citra mboten rawuh. Kak Kuku monggo Kak Kuku. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kukume Yayang. Biasa Nggih, dipanggil Kak. dengan Mbak Yayang kalau di rumah. Oh, Yayang. Saya Nggih. saya bekerja, unit kerja saya di SDN 3 Wonagung, Kecamatan Tirtoyudo. Oh, Untuk benda Tirtoyudo yang nggih. untuk benda yang kami sukai adalah buah semangka, karena buah semangka adalah buah yang disukai Nabi dan juga
lapisan warna hijau itu menggambarkan suatu kesejukan, terus dilapisi dengan warna putih adalah melambangkan kesucian, dan merah pada buahnya itu adalah menggambarkan keberanian pada seseorang. Mungkin itu Kak dari benda yang kami sukai. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak. Kak Merik, monggo hadir Kak Merik. Monggo Kak Merik. Assalamualaikum. Ya, sudah dengar? Oh nggih. Oh Kak Merik itu perempuan nggih Kak nggih. Ya, ya. Oh nggih. Open kamera. Oke, nggih Kak Merik, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merik Waalaikumsalam. Nurihsan. Saya mengajar di SD 2 Pandanajeng, Kecamatan Tumpang. Oh, Benda yang Kecamatan saya Tumpang nggih sukai, Kak. ya, benda yang saya sukai jam tangan. Waduh, Karena kenapa Kak? dengan adanya jam, kita jadi tahu waktu. Terima Oh, kasih. nggih. Tepat waktu nggih Kak nggih. Ya, ya, ya. Nggih Kak Merik. Kak Agung Wedi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Kak. Perkenalkan, saya namanya Agung Wedi Kristianto, mengajar di SDN 2 Malang Suko Tumpang. Tumpang, banyak yang tumpang nggih. Nggih, monggo. Ya, barang yang saya sukai bendanya yaitu sepatu. Sepatu. Nggih. Kenapa Kak? Karena berpasangan, hidup itu harus saling berpasangan. Weh, Ya, bagus. tidak Nggih. itu saja. Hilang Pak CC. Fadil, CC. terima kasih. Gila sih. Nggih, terima kasih Kak. Terus Kak Agung Wahidiawan. Ya, baik. Assalamualaikum Kak Agung warahmatullahi Wahidiawan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agung Wahidiawan Janata Putra, tempat mengajar SDN 2 Jeru Tumpang. Oke. Benda yang saya sukai itu pasti semua orang suka, benda mati namanya uang. Karena dengan uang semuanya, ya semuanya itu membutuhkan uang. Apa-apa sekarang butuh uang, ini butuh uang. Saya kira semuanya di sini juga suka. Maka dengan uang kita bisa meraih. Maka dengan uang kita bisa belajar bagaimana sih cara mengelola uang itu dengan benar. Bagaimana pendidikan bisa maju itu juga karena adanya uang. Kalau tidak ada uang, pendidikan juga nggak bisa jalan. Sudah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta uang nggak? Oke, Kak Muhammad Yasid. Duit le. Nggih. Kak Muhammad Yasid monggo. Monggo Kak Muhammad Yasid. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Yasid Al-Bustomi dari SMP 2 Tumpang, satu instansi sama Pak Faiz tadi. Oh, satu nggih. Monggo Kak. Nggih. Bendanya Kak? Yang rumah, Pak. Oh, nggih. Karena kenapa Kak? seperti lagunya Payung Teduh, Pak. Tak ada tempat seindah rumah, Pak. Oh, kemanapun pergi pasti pulangnya ke rumah ini. Kon gak tahu mulai, gak tahu mulai. Kamu sih. Gak tahu mulai. Omahe sapa parani. Terakhir, Kak Rofik monggo. Kak Rofik. Kak Rofik hadir, monggo. Suaranya Kak Rofik. Kok gak dengar suaranya Kak Rofik? Nggih, Kak Rofik. Mic-nya dibuka Kak Rofik.
Ojo difoto ya, Gung. Iki status ya. Nggih. Kak Rofik hilang nggih. Nggih sampun Kak nggih, kita lanjut ke slide berikutnya Kakak. Perkenalan dari masing-masing peserta dari kakak-kakak sudah menampilkan secara lisan tadi nggih Kak. Nggak harus di kolom chat tapi kita di lisan aja lebih merekat silaturahmi kita Kak nggih. Berikutnya Kakak, agenda hari ini ada 2 JP Kak. 2 JP itu dibagi 2, yaitu orientasi program dan tatap maya di 1.1 Kak. Jadi nanti tentang agenda tujuan sesi pembelajaran dan tentang refleksi. Nah kakak-kakak seperti yang ada di layar monitor kakak bahwa agenda ini 90 menit utuh. Dan perlu kakak-kakak ketahui 90 menit ini nanti rekodnya akan dikirim langsung ke BPGB Jatim. Begitu Kak. Nah, di sini nanti kita isinya sharing-sharing Kak. Sharing-sharing. Saya di sini hanya memfasilitasi saja kepada kakak-kakak, kita pecahkan bersama, kita ngobrol bersama. Ini Kak. 10 menit perkenalan sudah tadi Kak nggih, 15 menit pengantar paradigma nanti Kak di tatap maya ini. Kemudian di 45 menit berikutnya kita di tatap maya 1.1 Kak, kelanjutan. Baiklah Kak, kita langsung ke berikutnya. Kakak-kakak, di sini tujuan sesi materi orientasi. Yang pertama, fasil dan peserta saling mengenal Kak. Tadi kita sudah mengenal satu dengan yang lain. Di kelas kita itu ada 12 peserta nih Kak. Sebenarnya kan 15, cuma mundur 3, ya nggak bisa ditolerir katanya, sehingga disumanggakan, tapi dengan catatan harus ke cabang dinasnya masing-masing. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik nih Kak. Nah, jadi apa itu paradigma? Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Mungkin di sekolah Kak, paradigma, terus kekhawatiran yang muncul itu kita bahas di sini. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi nanti 2 JP ini Kak, atau 90 menit kita nanti akan merumuskan kesepakatan selama 21 kali tatap maya nanti Kak, sampai bulan November gitu Kak. Nah, sekarang Kak, monggo kita referensikan sama seperti tadi Kak nggih. Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, monggo kakak-kakak satu persatu untuk menampilkan. Mungkin dari Kak Al dulu ya, mungkin Kak Al, monggo Kak Al. Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah ini Kak? Kalau menurut kakak? Kalau menurut saya Pak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Yang pertama, menjadikan anak, membentuk anak itu karakter yang disiplin, kemudian mendidik anak untuk lebih mengenal tentang permainan-permainan sepak bola, itu mungkin ya. Oke Kak, mungkin dari kakak ini Kak Muhammad Izam. Monggo Kak Muhammad Izam, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Monggo Kak Izam, mungkin berbeda dengan Kak Al tadi. Kalau dari saya Pak, mohon maaf menjawab ya. Yang pertama kalau dari saya, alasan paling pokok adalah membantu memaksimalkan gerak peserta didik, utamanya dalam proses pendisiplinan diri. Karena mungkin setelah 2 tahun kemarin kita 2 sampai 3 tahun kemarin kita banyak sekali kegiatan yang daring dan lain-lain, itu
kemudian minat gerak anak itu semakin menurun, Pak. Jadi di PJOK yang di tahun-tahun sekarang agak sedikit sulit membantu minat geraknya anak. Apalagi untuk sekedar menerima matahari ini. Suka ngiyup nggih Kak nggih. Lah, betul. Skincare-nya. Skincare-nya. Nggih. Nah, mungkin berbeda juga dari ini Kak Merik. Monggo Kak Merik, karena ini perempuan sendiri rumahnya. Kak Merik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Kak Merik, monggo. Kalau menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah saya sangat dibutuhkan. Juga menurut anak-anak sangat menyenangkan. Karena setiap kali pelajaran PJOK pasti anak-anak suka. Nggih, Kak. Dan jadi tujuannya apa Kak? Adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menarik? Tujuannya untuk membangkitkan semangat anak-anak. Membangkitkan nggih Kak nggih. Ya. Oke Kak, untuk mempercepat yang lain di kolom chat aja nggih Kak, atau nanti pada saat pertemuan luring yang kita bahas lagi Kak nggih. Nah, sekarang ke sini Kak. Apa betul atau benar PJOK itu untuk tujuan itu untuk berprestasi gitu? Menurut Kakak benar atau tidak? Mungkin Kak Koko mau berpendapat, monggo Kak Siap. Koko. Nggih. Kalau menurut saya untuk PJOK, apakah betul atau benar PJOK untuk berprestasi? Kalau menurut saya itu kurang benar, kurang tepat, karena PJOK di pembelajaran kita di sekolah, maksudnya itu ya menuntut anak-anak itu untuk bergerak. Karena PJOK itu suatu contoh saja, anak-anak melakukan gerak menendang bola. Menendang bola itu walaupun kita tidak benar menggunakan lutut, itu sudah dikatakan benar, itu sudah melakukan gerak. Jadi intinya kalau dikatakan dengan prestasi itu kurang tepat, karena prestasi itu kita menjurus pada ke olahraga. Seperti itu kalau menurut saya. Oh, terima kasih. Kasih imut nggih, tepuk tangan untuk Kak Koko. Terus, nah ini Lailatul Zahra nih. Pembelajaran fokus pada kebugaran. Bagus Kak. Nah, mungkin itu dari Kak Koko. Kalau mungkin dari Kak Muhammad Yasid, mungkin monggo. Iya Kak, terima kasih. Untuk PJOK apakah sangat berpengaruh dalam prestasi ini? Apakah betul? Menurut saya kurang betul atau kurang benar. Karena tujuan PJOK ini utamanya adalah anak-anak mendapatkan ilmu olahraga, bukan untuk bisa atau ahli dalam kegiatan olahraga tersebut. Kalau memang untuk ahli, anak-anak mungkin tidak belajar di PJOK, tapi akan belajar di klub atau tim-tim yang dikhususkan untuk meraih prestasi itu tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mau nambahi atau cukup Kak? Cukup nggih Kak nggih? Ini Kak, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia, betul apa kata kakak Nana, Kak Koko tadi juga dari kakak.
Muhammad Yasin tadi bahwa PJOK itu memang bertujuan bukan untuk prestasi aja, Kak. Nah, ini lagi Kak, apakah betul PJOK itu juga sebagai hiburan Kak? Kalau memang betul, menurut Kakak bagaimana? Mungkin Kak Rofik, monggo. Oke, terima kasih Pak. Oke. Untuk PJOK hiburan, sebagai hiburan nggih. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Sebenarnya dari tujuan PJOK juga bisa mencakup untuk hiburan juga, karena itu termasuk mengembangkan anak dalam bidang sosial juga emosional. Jadi anak-anak yang mempunyai emosional yang lebih biasanya sering marah, sering diam, kita gunakan di dalam pembelajaran PJOK menggunakan permainan, mungkin anak-anak untuk emosionalnya bisa berkembang dengan teman-teman yang lain, bisa saling menghargai, bisa saling mengerti. Mungkin itu untuk saya juga termasuk dalam hiburan juga masuk, karena emosional dalam tujuan pembelajaran PJOK juga di dalamnya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Agung Wedi Kristanto, monggo Kak pendapatnya. Kalau menurut saya PJOK ini termasuk hiburan, karena yang ditunggu anak-anak itu mayoritas pembelajaran itu adalah PJOK. Mungkin untuk hiburan anak-anak dalam belajar selama 1 minggu kan cuma sekali. Kita digunakan sebagai hiburan juga bisa, sebagai fondasi untuk anak-anak berprestasi dalam olahraga juga. Jadi menurut saya betulkah PJOK sebagai hiburan? Menurut saya, karena anak-anak dengan PJOK bisa terhibur, bermain, yang itu pendapat saya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin satu lagi Kak Albi, ini dari SMA. Monggo Kak Albi, gimana menurut Kakak? Menurut saya kalau PJOK sebagai hiburan mungkin tepat, karena di jurusan UM sekarang pendidikan jasmani dan rekreasi, karena siswa ketika pembelajaran yang pertama pasti dikasih games dulu karena berbasis dengan permainan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke Kak, jadi PJOK hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Gitu. Apakah betul berangkat untuk mencapai? Nah, tuh. Oke Kak, berikutnya. Terus, apakah benar atau betul PJOK itu untuk kebugaran, tujuannya untuk kebugaran di kita pada saat di sekolah kita masing-masing? Ini yang belum Kak Setiawan Krisyanto nggih. Oh Kak Made. Kak Made monggo Kak. Kak Made Citra monggo Kak. Kak Made. Hadir nggih Kak Made? Mboten hadir. Coba Kak Setiawan Krisyanto mawon. Monggo. Ya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Menurut saya benar Pak. Karena anak-anak selain daya tubuh, kekuatan otot, dan juga rekreasi tadi, juga kebugaran itu penting. Agar anak-anak selalu bugar dalam setiap geraknya, dalam kesehariannya. Khususnya dalam olahraganya Pak. Terima kasih. Yeah. Mungkin dari Kak Agung Wedi. Monggo Kak Agung. Kak Agung Wedi, monggo. Hadir nggih Kak Agung Wedi.
Kak Agung Wedi apa Wahidiawan, Pak? Hadir dari tadi. Ada Kak dua Agung Agungnya. Wedi Kristianto memang nggak hadir nggih. Oh, hadir dari Hadir nggih tadi. Kak nggih, hadir. Monggo Kak Agung Wedi. Oh, tadi sudah kebugaran. Kalau menurut saya PJOK ya termasuk kebugaran karena di situ anak bergerak yang jadinya kadang berangkat sekolah itu males-malesan, lemas. Nah, itu kan melatih anak untuk bergerak ke sana kemari, semangat dalam belajar, termasuk bugar tubuhnya. Kalau habis olahraga kan biasa anak semangat seperti itu. Kalau menurut saya. Nggih. Terima kasih Kak. Nah, kita tengok nggih Kak, apakah betul menjadi kebugaran? Karena apa? Nah, di sini berbentuk kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti, bahkan aktivitas lainnya ini, nggih. Terus tidak menggambarkan PJOK mencapai tujuan pelajaran, bahkan mereka diajak untuk ke perpustakaan untuk membaca koran. Di sini kenyataannya. Oleh karena itu kakak-kakak, nanti ketika kita di sekolah, kalau memang PJOK itu untuk kebugaran, memang kita harus kebugaran, ada hal yang lain untuk kerja bakti itu di hari yang lain gitu kan. Nah, berikutnya tantangan utama PJOK Kak. Di sini krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi intinya kakak, pada saat kita menjadi guru PJOK, ini tantangan bagi kita kan, krisis identitas. Jadi menunjukkan kita bahwa kita itu betul-betul seorang guru PJOK atau tidak. Ini identitas. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest atau ketertarikan seorang siswa di dalam melakukan kegiatan. Jadi mungkin sebagai seorang guru PJOK monoton Kak, yang intinya di situ. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian yang diinginkan, tetapi tidak terpenuhi. Kemudian kita membutuhkan rekonsepsi PJOK sebagai pembelajaran dan achievement peserta didik. Nah, kakak-kakak, sebelum ke slide selanjutnya, kira-kira menurut kakak, engagement itu apa sih Kak? Bersama-sama kita bedah di sini. Monggo yang kakak dari Kak Effendi nggih, Kak Effendi Haryanto. Monggo Kak Effendi. Engagement itu apa Kak? Monggo Kak. Kita bahas bersama di sini Kak, karena kita perlu menyamakan persepsi di sini. Engagement itu kalau di kampus bahasa Inggris itu artinya pertunangan. Jadi pertunangan itu maksudnya gini, antara pelajaran yang satu dengan yang lain itu harus tetap di dalamnya ada unsur PJOK. Maksud saya seperti itu. Jadi PJOK itu tidak bisa dilepaskan dari pelajaran yang lain. Bahkan ini contoh kalau di masyarakat pun misalkan ada lomba jalan sehat, itu pasti panitianya yang diandalkan adalah guru PJOK. Nah, ini terkait dengan anak-anak. Ini tetap PJOK itu selalu dibutuhkan. Walaupun kita berada di tengah-tengah mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Seperti itu menurut saya. Oke, bagus Kak. Terima kasih. Mungkin dari kakak yang lain ada pendapat lain mungkin engagement ini diterapkan di sekolah kakak. Monggo Kak. Siapa Kak? Monggo. Saya Pak. Oke, monggo. Kalau menurut saya pribadi, kalau engagement yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran itu biasanya adalah interaksi, Pak. Interaksi atau keterlibatan, Pak.
yang biasanya terlibat. dilakukan dari dua belah pihak, antara kita selaku pendidik dan peserta didik, yang kuncinya adalah umpan balik atau feedback. Gitu Pak, terima kasih. Oke Kak, kita bungkus langsung aja ke tujuan utama PJOK Kak, itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik, disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat, manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Seperti yang sudah Kakak utarakan di atas slide kita ada tadi, bahwa tujuan PJOK itu adalah kebugaran, olahraga, dan bermain. Nah, di sini kita sebagai tenaga pendidik, terutama di guru mapel PJOK, di sini kita mengarahkan peserta didik akan mendapatkan kenikmatan dan manfaat dari sebuah olahraga itu sendiri. Itu Kak. Ya. Mungkin sebelum slide ke selanjutnya, ada yang mau ditambahkan Kak? Cukup nih Kak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan Kak. Ini Kak, PJOK yang memfasilitas belajar menikmati gerak. Yang pertama involving, berlawanan dengan engaging. Terus PJOK sendiri itu having fun dan enjoying. Nah, menurut Kakak, di sekolah Kakak ini sudah diterapkan atau belum? Terus kemudian involving itu sendiri di sekolah Kakak seperti apa? Begitu Kak. Monggo dari Kakak yang mau mengeluarkan pendapatnya, monggo Kak. Kak Agung Wahidian. Kak Agung Wahidiwian, monggo. Hadir nggih Kak nggih, Kak Agung? Hadir. Maaf, habis dari belakang soalnya. Tadi nggih Kak, monggo. Tentang apa ya ini ya? Mohon maaf, bisa diulangi. Ini Kak, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak di sekolah Kakak itu apakah sudah mencantumkan keempat komponen ini gitu loh Kak? Oh iya. Untuk di sekolah saya, ini saya masih meraba-raba, kemungkinan bisa tercapai, bisa juga tidak. Karena untuk fasilitas gerak anak juga sudah difasilitasi untuk ke permainan yang membuat anak-anak aktif bermain, aktif menemukan jati dirinya, bisa menikmati juga sudah ada. Dengan cara ada materi yang berkaitan dengan permainan yang dibungkus dengan modifikasi dan permainan-permainan kecil yang membuat anak bahagia. Walaupun nanti itu juga tertuju dengan materi yang telah ditentukan. Jadi, dimodifikasi permainan seperti ini. Jadi nanti anak-anak lebih aktif bergerak, lebih senang dibungkus dengan permainan tersebut. Nggih. Bagus Kak, terima kasih. Ini wawasan. Ya, mungkin dari Kakak ini. Coba, ini kan juga mungkin ini banyak diterapkan. Kak Albi yang dari SMK, monggo Kak, dari SMA. Kak Albi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin kalau saya mencermati slide ini, jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan arahan, kalau engaging, kemungkinan kita memberi kesepakatan terkait dengan rencana yang kita lakukan, lalu melaksanakannya, setelah itu mengevaluasi dan melaksanakan refleksi seperti itu. Kalau having fun versus enjoying ini, jadi ketika di PJOK sesuai dengan yang jenengan terangkan, jadi PJOK itu bukan having fun, tapi murid bagaimana bisa menikmati bagaimana pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan yang baik dan benar. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, bagus. Itu dari Kak Albi. Kak Merik, perempuan sendiri, monggo Kak Merik. Kak Merik, monggo.
Ya, kalau di sekolah saya juga masih ini ya, masih ya juga dilakukan. Tetapi kadang anak-anak itu ada yang melaksanakan, juga kadang ada yang tidak melaksanakan. Jadi setiap kali ada waktu olahraga harus ada pembenahan atau Oke, Kak? Atau gimana, Kak? sebentar. Ya itu saja wis. Jadi pertama Kakak, yang kita perlu ketahui adalah yang gambar pertama ini mereka tidak terlibat Kak, solving itu. Kemudian yang kedua ini mereka terlibat. Jadi ini saling keterkaitan. Nah, dari keterlibatan mereka ini membuat senang di dalam PJOK untuk menikmati gerak. Jadi di sini senang. Kemudian karena kesenangan mereka itu enjoy. Dalam menghadapi ini tidak merasa terpaksa di dalam melakukan gerakan. Nah, janjing itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen berperan. Terus enjoying itu tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan yang sudah kita berikan begitu. Mungkin, ini pendapat saya kalau menurut saya pribadi. Karena di sini nggak ada salah Kak, nggak ada yang benar, tapi kita sesuai dengan di sini berdasarkan kenyataan di lapangan juga. Karena pada intinya kita sebagai guru atau pendidik di sekolah itu yang intinya adalah mendidik anak. Begitu. Oke, lanjut Kak. Slide berikutnya. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Terus kondisi yang diharapkan guru PJOK berfasilitasi PJOK berpusat pada murid. Nah, dari pernyataan ini, adakah pendapat-pendapat kakak yang kiranya menurut kakak nggak harus begitu, harusnya begini. Nah, menurut kakak bagaimana? Mungkin Kak Setiawan, monggo Kak Setiawan. Oke, Pak. Oke. Menurut kakak Perkembangan perkembangan pembelajaran untuk saat ini, Pak. Oke. Kondisi saat ini tuntunan untuk menyampaikan pengajaran PJOK efektif dan berpusat pada peserta didik. Kalau sekarang gimana guru harus bisa memfasilitasi setiap materi yang ada dan membuat siswa itu senang dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran PJOK tersebut, dan jangan sampai membiarkan siswa-siswa itu seenaknya sendiri, Pak. Maksudnya jalan ke sana, jalan ke sini sendiri. Tetapi bagaimana kita ciptakan sebuah permainan yang bisa melatih mereka untuk selalu aktif dalam pembelajaran tersebut. Sehingga kita juga bisa melihat dari apa kelebihan mereka, kekurangan mereka, dan mereka juga bisa bermain dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Saya ingin mendengarkan suaranya Kak Kuku Mayang lagi. Monggo Kak Kuku. Terima kasih untuk tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dengan kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kalau dilihat dari kondisi saat ini adalah kurikulum merdeka adalah guru memang harus benar-benar memfasilitasi peserta didik. Jadi dengan apa ini maksudnya, ini pernyataan tersebut saya kira nggak ada
salahnya saya sepakat dengan pernyataan tersebut. Maka dari itu kita memang harus memfasilitasi anak-anak dan anak-anak sebagai pusat dari kegiatan PJOK. Suatu contoh saja pada waktu anak-anak melakukan gerak itu pun kita tidak boleh memberikan contoh, tapi anak-anak yang harus aktif memberikan contoh pada teman-teman yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus, terima kasih. Kasih tanda tepuk tangan nggih atau jempol kepada Kakak Gugu. Baiklah Kakak, untuk ini yang pertama kondisi. Terus yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan identitas. Menurut Kakak, ini pernyataan ini sudah benarkah diterapkan di sekolah kita, gitu Kak? Kalau di sekolah saya itu kok masih gimana? Karena ini berbasaan gender. Menurut Kakak bagaimana? Monggo Kak Rofik Yulianto, monggo. Kak Rofik. Nggih, ya. Nggih, Kak. Untuk kondisi nggih, baris kedua ini, Kak. Nggih, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ya, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Sebenarnya kita memang dituntut yang kemarin waktu ada seminar. Nah, kita memang dituntut untuk memberikan pembelajaran secara menyeluruh. Dari asesmen awal kita membuat tujuan pembelajaran sampai menentukan sampai ketemu peserta didik yang mempunyai kekurangan dalam pembelajaran, ada yang kelebihan terlalu cepat belajarnya, itu kita harus menentukan dari asesmen awal. Tapi dengan keadaan kondisi saat ini masih belum kita laksanakan dengan alasan karena alasannya yang satu ya mungkin kemampuan dari sekolah masih kurang mendukung, meskipun itu bukan suatu alasan dari sebuah pembelajaran, tapi kita harus diusahakan harus bisa memberikan pembelajaran meskipun anak didik itu berkebutuhan khusus. Itu ada tuntutan sendiri. Ngoten, aduh bingung ngomong ini. Terima kasih. Coba nih yang diam aja ya. Kak Muhammad Yasin, monggo Kak Muhammad Yasin. Ya Pak, terima kasih. Slide 2 nih nggih. Praktek pembelajaran cenderung itu berdasarkan bakat, bentuk, fisik, gender. Di sekolah kami sudah melakukan ini, jadi untuk semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah diberi kesempatan yang sama, diberi fasilitas yang sama, meskipun fasilitas itu bisa dianggap masih kurang, tapi kita sudah maksimal Pak untuk memberi ilmu atau memberikan sesuatu untuk anak-anak di kelas PJOK ini. Namun bedanya di sini keterlibatan anak-anak atau kecenderungan anak-anak untuk mengikuti olahraga atau PJOK ini menurun karena mungkin kena COVID kemarin, jadi untuk gerak atau yang lain-lain hanya
beberapa olahraga atau beberapa pengetahuan yang diinginkan saja. Jadi untuk materi-materi itu sangat kadang bertolak belakang sama siswa. Karena siswa di sini mayoritas itu suka olahraganya yaitu 2 kali jalan di tempat itu loh, Pak, gedruk pindo, berot. Jadi kalau disuruh senam irama seneng, tapi kalau disuruh yang lain ini susah gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Apalagi yang sekarang disahkan game berat itu sama Bupati. Lah, ini ku. Jadi gedruk pindo. Jadi kalau senam irama semuanya lagunya kalau dikasih bebas nggih berot. Berat ya, nggih SMA itu seneng Kak. Untuk yang lain kita kasih Terima bola. kasih, Kalau dulu rebutan, sekarang kurang, Pak. Untuk promosi, maniku kuning berot kayak promosi gitu. Berat. Popo, Pak Wet. Baik Kak, yang berikutnya itu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan sepanjang hayat Kak nggih. Nah, kita lanjut aja Kak nggih. Slide-nya. Tujuan dan dampak program di sini mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Mau MGMP atau yang sekarang mungkin CGP di situ. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang kualitas. Bagaimana caranya? Guru mengamu PJOK, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna sesuai dengan slide yang di atas tadi sebelum ini Kak. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat, di mana kalau menyeimbangkan ini berarti nanti kepada prestasi. Nah di sini nanti akan sinkron Kak, dari awal, tengah sampai ke akhir. Mungkin dari sini sebelum dilanjut ada yang mau dikonfirmasikan, monggo Kak, atau ditambahi. Mungkin dari ini ya, Kak, ada yang raise hand, monggo. Apa cukup, Kak? Cukup nggih, Kak, nggih? Ya, cukup. Cukup. Nggih, cukup. Oke, Kak. 90 menit akan Pak Yayang. Yes, pengantar lakukan modul 2.1 ini Kak, nanti di sini kita lanjutkan ke program-program berikutnya Kak. Oke. Pembelajaran 1 konsep dalam keterampilan mengajar PJOK. Nah, disinilah Kak nanti Kakak melakukan pembelajaran ini, melakukan praktek pelajaran genap bisa berolahraga kesehatan. Tugasnya adalah ini Kak, merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, tempat waktu Bapak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten yang dipilih sesuai dengan apa yang Kakak sedang lakukan. Nah, di sini Kak nih, pembelajaran ini konsepnya keterampilan Kak. Oke. Nah, aspeknya bagaimana di sini yang perlu Kakak? Karena ini tugas Kak yang mau nanti diupload ke LMS. Nah, Kak, mohon izin. Kakak silakan membuat pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Artinya tidak ada editan, Kak. Jadi tidak ada yang terpotong. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup dikemas dalam waktu 30 detik. Rekamnya praktek mengajar tersebut secara utuh tanpa editan. Oke Kak, sebelum ke nomor 2, 3, ke 4, dari nomor 1 ini ada yang dikonfirmasi Kak, monggo. Sudah jelas kita nggih? Langsung praktek atau membuat perencanaan berupa seperti RPP gitu, atau langsung praktek? Baca dulu ini sebentar. Monggo. Langsung praktek Kak. Jadi ini untuk video awal Kak. Jadi dikemas. Dikemas Kak. Jadi
ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Pendahuluan biasanya kan ada persepsinya, diajak ice breaking dulu sebelum berdoa atau berdoa dulu, kemudian diajak nyanyi-nyanyi, terus kemudian absensi, terus kemudian mengaitkan mata pelajaran yang lalu dengan yang akan sekarang, terus kemudian menjelaskan apa yang mau dipelajari sekarang. Terus gerakan inti menjelaskan alur tujuan pembelajaran itu Kak. Mungkin kalau sekarang. Terus terakhir adalah penutup yang isinya adalah tentang refleksi. Ada yang dikonfirmasi lagi Kak? Untuk kelasnya bebas ya Pak? Kelasnya bebas Kak, jenengan mau ambil kelas 1, kelas 2, terserah jenengan Kak. Kan nanti yang dikirim itu linknya Kak. Jenengan upload ke YouTube, kemudian kirim ke linknya di LMS. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, ini misalkan apabila tidak maksimal apakah tidak apa-apa? Soalnya ini saya habis kecelakaan Pak, jadi untuk ngajar seperti biasanya masih belum bisa secara sempurna. Misalkan nanti disuruh membuat video berdurasi 30 menit seperti pembelajaran pada waktu normalnya, kemungkinan masih ya belum sepenuhnya sanggup soalnya habis kecelakaan. Ya gini aja Kak, kalau jenengan kesulitan, ambil aja yang kesehatan Kak. Misalkan jenengan di kelas gitu enggak nih, duduk, terus kemudian jenengan pembukaan awal itu katakan 10 menit, lah intinya kemudian itu 20 menit menerangkan tentang kesehatan. Mungkin kelas 6 atau kelas 5, kalau kakak SD, kalau SMP atau SMA menyesuaikan. Terus kemudian 10 menitnya feedback atau umpan balik dari materi 20 menit yang dipelajari tadi seperti apa. Nah, berarti tentang pendidikan kesehatan sekolah itu boleh dimasukkan berarti ya? Oke, monggo. Di SD kan biasanya ada apa itu? UKS ya? Iya. Kalau kesehatan, iya. Nah, itu pelajaran. Yang penting ada Terima videonya kasih. 30 menit. Oke. Iya. Kami tidak akan mempersulit kok, Kak. Yang penting panjenengan paham tentang UBD. UBD ya ini pendahuluan, inti, penutup itu kan. Yang penting itu ono praktek ora rek mlayu apa tiup. Nah, nggih. Siap Pak Wet, aman. Yang penting waktunya 30 menit gitu Kak. Ya. Ada inti, ada pendahuluan, inti dan lanjutkan nggih ke nomor 2. Sudut penempatan kamera Kak, harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas atau di lapangan. Jadi minta bantuan temennya jenengan menvideo ini. Utuh Kang, nggak usah diedit ditambahi pembukaan, nggak usah. Artinya langsung video utuh pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian suara guru harus terekam jelas Kak. Nah masalah ini Kakak punya teknik mungkin pakai wireless atau sejenisnya gitu Kak. Jadi Kakak ngomong apa, memberikan instruksi apa kepada peserta didik, Kakak jelas. Kemudian hasilnya ini nanti kita unggah melalui LMS Kak. Terus kemudian Kakak membuat RPP atau modul ajar yang dimana modul ajar ini ada kaitannya dengan 30 menit ini Kak. Yang 30 menit ini. Walaupun Kakak saya paham ngajarnya itu ada yang 35 menit kalau SD. Kalau SMA itu ada yang 45 per jam JP-nya. Tapi di sini kita seolah-olah kita hanya 30 menit. Bagaimana Kakak mengemasnya gitu. Dari sini ada yang di konfirmasi kah? 4 ini? Oke, monggo Kak Faiz. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ingin menanyakan Pak, untuk pembuatan modul atau RPP-nya berarti kita menyesuaikan pembelajaran 30 menit atau kita sesuaikan dengan
pembelajaran kita pada umumnya. Terima kasih. Nggih. Lek modul ajar itu sesuaikan dengan biasanya Kak. Lek jenengan PJP-nya 45 ya 45. Kalau 35 ya 35. Yang dimaksud prakteknya Kak diperpendek. Jadi biasanya jenengan pembukaannya dowo, nah ini pendahuluannya dipendekkan. Intinya biasanya kan, intinya di. Kalau RPP nggak ada masalah Kak. RPP sesuai dengan panjenengan buat. Mungkin ada yang mau tanya lagi Kak? Cukup nih Kak nggih? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, RPP dan video 30 menit ini batas waktu pengunggahnya untuk gelombang 1 itu 18. Ini kalau gelombang 2-nya ini Kak, 22 Oktober Kak. Pas dengan hari santri. Nah, ini mengumpulkannya di modul 2.1 Kak. Di situ modul 2.1. Di LMS, jenengan buka di LMS modul 2.1. Cukup jelas Kak G? Yang ini Kak G, pembuatan video? Jelas. G, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Kak, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik di dalam ini. Jadi harapan kita dan kekhawatiran di dalam pembelajaran PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran bermakna dan berharga. Nah, baiklah kakak-kakak, pemetaan harapan kekhawatiran ini, apa yang harapan inginkan dapat selama pendidikan PKG PJOK ini, tulis saja di kolom chat Kak nggih. Nggak usah di Jamboard atau di Padlet, kita langsung di apa namanya di kolom chat aja Kak, atau jenengan tulis di bukunya kakak atau di kertas, nanti pada saat kita tatap maya atau luring kita bahas lagi apa yang mungkin terjadi, tantangan, harapan sekalian. Tulis di sini. Di situ sudah ada Kak, di LMS. Tugasnya nanti bisa dikirim di grup biar kita mempelajari. Kalau tidak, nanti mungkin dari sini ada konfirmasi Kak Wedi? Sudah, mungkin itu nanti hasilnya yang tugas-tugasnya bisa dikirim di apa, di grup WA atau apa, nanti biar kita sama-sama mempelajari. Ada yang kurang jelas nanti disambung. Oke Kak, itu yang dimaksud Kak, biar kita hidup kelas kita ya. Oke. Nah sebenarnya kita nanti seperti ini Kak, tapi saya lewati aja. Nanti kita belajar bersama-sama di pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti G. Nah, sekarang kesepakatan pembelajaran Kak. Ini yang penting ini di sini Kak. Pertama, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Jadi saya pribadi selaku fasil tidak akan membatasi kakak untuk berpendapat kecuali waktu. Jadi nanti kalau waktunya sudah mau hampir habis ya mohon nanti di kolom chat saja. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sepakat nggih Kak nggih? Sepakat. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, sehingga nanti pada saat di sesi akhir kalau mau menambahkan atau menyanggah atau memberikan komentar dipersilakan. Kemudian berpartisipasi penuh. Dan saya banyak terima kasih
di kelas ini tadi sudah berpartisipasi penuh di Kak Anggi. Mulai dari yang siapa tadi Kak Aal sudah memberikan pendapatnya, itu berpartisipasi penuh. Mohon izin Kak ya. Jadi panjenengan dengan partisipasi penuh ini merupakan poin untuk kelulusan Kakak. Kamera selalu dalam keadaan hidup Kak Anggi. Nah, tapi nggak apalah. Tapi nanti di akhir sesi kami mohon untuk menghidupkan karena nanti akan di screenshot atau diambil gambarnya Kak. Untuk foto bersama. Sepakat nih Kak Anggi? Sepakat. Oke. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya Kak, di sini yang belum tertulis di poin ini adalah tentang ketua kelas Kak. Monggo kita sepakati siapa yang menjadi ketua kelas di grup ini. Monggo Kak. Pak Koko, Pak Mayayang. Pak Koko. Pak Koko. Pak Koko, wes Pak Koko. Senior kalau di kecamatan. Kalau di sini tidak ada senior. Kalau di sini tidak ada senior, mungkin yang muda-muda Kak. Soalnya saya ID-nya kurang menguasai. Pak Koko fotonya kakak Wansi, Monggo Kak, sinten nggih Kak, cetuskan malam ini Kak. Pak Koko ada Pak. Pak Koko. Kak Koko nggih. Koko yang Diana. Pak Koko. Iya. Positif Pak Koko. Amal ibadah dengan kata Oke. Kak Koko. ID kurang menguasai itu enggak apa-apa, Pak. Kak. IT-nya kurang menguasai loh, Kak. IT-nya, Pak. Enggak masalah. Jadi gini Kak Menguasai Koko. dari fasil. Kak Koko nanti mengkoordinir anggota jenengan yang belum mengumpulkan tugas siapa aja Kak. Terus pada saat mengerjakan tugas saya tutup mata Kak, silakan koordinasi dengan grup kelas ini Kak. Oh siap. Itu saya anggap benar semua, tapi yang penting tidak sama Kak. Jadi ATM. ATM itu amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Saya kira panjenengan sudah. Monggo Kak. Intinya nanti dalam pengerjaan di LMS bisa di-share di grup itu, jenengan tutup mata gitu nggih, asalkan tidak sama diedit gitu nggih. Nggih diedit Kak. Oh siap. Seperti itu Bapak Ibu. Siap. Oke. Tapi kalau panjenengan tapi harapannya Kak nggih, harapannya jenengan betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa modul-modul yang panjenengan pelajari. Karena nanti pada saat tatap muka kakak nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk ini Kak. Tapi nggak usah khawatir Kak. Nanti pada saat luring kakak ada sangunya. Wah, itu. Daring aman apa adminnya itu? Daring ada Pak. Admin yang di grup aman apa kalau kita share tugas? Kalau di grup jangan Kak. Oh, di mana? Di LMS Kak. Jadi kalau panjenengan mau istilah sharing-sharing musyawarah mungkin jabri-jabri dengan yang lainnya, kemudian nanti diupload di LMS karena kami sebagai hasil itu menilainya di LMS. Ngoten enggak? Buat grup kita perlu buat pengumpulan tugas. Ini monggo buat grup lagi yang grup ngobrol tidak Pak Mustafa gitu ya. Saya lanjutkan nggih. Grup Pak Izam. Ini dilanjut dengan papan maya berikutnya Kak. Nah, perhatikan Kak nggih. Terima kasih Kak Koko. Saya akan koordinasi selalu dengan Kak Koko untuk menghidupkan kelas ini. Nanti linknya saya kirim ke Kak Koko atau di grup untuk 30 menit sebelum Zoom dimulai atau tatap muka. Oke Kak, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya Kak.
Kita di sini akan belajar tentang refleksi, ya. Tentang refleksi. Nah, di sini sinyal masih muter-muter, Kak. Muter-muter. Nah, terima kasih, Kak. Kita ke refleksi, Kak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini tatap maya yang sesi 2 atau menit di tahap kedua. Masih memuat, Kak. Sabar, ini masih berurusan dengan sinyal. Baiklah, Kak. Di sini kita belajar tentang perubahan paradigma. Kakak-kakak di sesi ini, kakak diharapkan dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan atau kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, peserta didik mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta kebanggaan kepada murid, Kak. Lanjut ke Kak, nggih. Agenda kita hari mengenal refleksi. Nah, sebelum ke sana, menurut kakak-kakak refleksi itu apa sih, Kak? Mungkin dari Kak Wedi, monggo. Oh, Pak Ketua. Monggo, Kak. Pak Ketua, monggo. Pak Gogo. Tentang refleksi, refleksi biasanya itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran, melihat kegiatan belajar mengajar atau hasil dari anak-anak melaksanakan aktivitas gerak tersebut. Jadi kita merefleksi hasilnya, terus paling tidak kita memperbaiki dari apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Seperti itu. Oh, bagus, Kak. Mungkin Kak Merik, monggo. Ini biasanya perempuan ini punya gagasan yang berbeda. Monggo, Kak. Halo, Kak Merik. Iya, menurut saya juga sama. Refleksi itu biasanya di akhir pembelajaran. Untuk mengingat apa tadi yang sudah disampaikan oleh guru, biasanya dengan tanya jawab, atau juga bisa dengan nyanyi-nyanyi. Ice breaking gitu, Kak? Iya. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Jadi sebelum ke selanjutnya, mari kita belajar dari hari kemarin, Kak. Hidup untuk hari ini adalah harapan. Hari esok yang paling penting adalah terus bertanya. Menurut Einstein. Selanjutnya, Kak, mengenal refleksi. Mengapa dan apa? Mengenal apa dan mengapa? Kakak tadi, Kak Kuku, Kak Merik sudah menjelaskan tentang refleksi. Nah, Kak, perhatikan ya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, coba menurut Kak Madi gimana? Halo, Kak Madi. Halo, Kak Madi. Halo, Pak. Nggih. Mengapa kita penting, Kak? Menurut jenengan gimana, Kak? Melakukan refleksi. Refleksi itu penting karena itu kita bisa melihat dari mana siswa tadi memahami materi yang telah kita ajarkan dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa menentukan, oh,
Dengan metode ini kita bisa dampak yang terjadi pada siswa itu sekian persen. Itu kalau dihitung persen nggih. Tapi kalau kita mungkin pemahaman saja bisa kita lihat dari metode ini siswa tadi mampu memahami sampai mana. Itu saja Pak Mustafa dari saya. Nggih, terima kasih Kak. Mungkin Kak Aal, monggo Kak Aal. Kak Aal. Monggo Kak Aal. Halo Kak Aal. Mohon maaf Pak, sinyalnya agak susah, tadi keluar sendiri. Oh nggih. Monggo gimana Kak? Bagaimana Pak? Mengapa penting di dalam kita melakukan pembelajaran di sekolah melakukan refleksi gitu? Oh ya Pak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Karena menurut saya sebagai Pak, tolak ukur atau penyampaian kita ke anak apakah bisa tersampaikan secara keseluruhan atau hanya beberapa anak yang bagaimana ya bisa memperoleh pembelajaran secara utuh, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Oke. Terus ini kalau apa itu refleksi tadi sudah Kak. Sekarang apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK di sekolah? Nah, selama ini kita sudah melakukan refleksi apa? Mungkin karena kita berbeda situasi dan kondisi sekolah kakak dengan kakak yang lain. Jadi refleksi apa yang sudah diterapkan? Coba di sekolah Kak Albi, di SMA-nya Kak Albi Tumpang. Monggo Kak Albi. Ya, Kak, monggo Kak terima Albi. kasih. Mungkin kalau di sekolah saya bentuk refleksinya ketika pembelajaran ya ini mereview apa yang sudah kita lakukan, terus setelah itu teknik dasar apa atau pembelajaran apa yang penting, lalu kesalahan apa yang sering keluar, melakukan pembenaran, setelah itu mengkaitkan dengan pembelajaran ke depannya seperti apa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Kak Anggi. Di sini refleksi apakah berbeda atau sama dengan feedback atau umpan balik? Nggih, terus pundi Kak? Sepengetahuan saya itu berbeda. Kalau umpan balik kan kita hasil dari pembelajaran. Kalau refleksi itu hal apa yang kita peroleh dari kegiatan tertentu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya Kak. Nah, tindakan seorang guru, nah ini tindakan rutin. Ini yang pasti kita lakukan Kak, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Ini termasuk di pembukaan. Kemudian refleksi perbaikan apa? Mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi kalau tindakan rutinnya mengabsen kan, yes biasa yang seperti kita lakukan, si A, si Z hadir atau tidak. Tapi refleksi perbaikannya bagaimana? Mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalkan gini Kak, absen di mana nanti siswanya itu berdiri kemudian mengatakan aku cantik atau laki aku sayang ibu, misalkan gurunya memanggil Ronald, saya sayang ibu, Andi, aku cinta ayah. Nah, ini kan mengabsakan dengan cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin jenengan menyampaikan dengan tentang sepak bola berarti bendanya.
Seperti kakak pertemuan tadi, perkenalan tadi. Aku suka bola, aku suka peluit. Terus meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Jadi bagaimana kita membariskan murid, tapi murid itu tidak merasa disuruh baris. Itu refleksisnya, Kak. Dan kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, mungkin kakak-kakak punya pengalaman dari memberikan kalimat instruksi yang berbeda ini. Kak Izam Faiz. Halo, Kak Izam Iya, Faiz. Pak. Mohon maaf, Pak, dari kamar mandi. Oh, Tahu. Gimana, Bapak? Ini gini, refleksi perbaikannya dari memberikan kalimat instruksi ini, memberikan instruksi yang dengan bahasa yang berbeda. Menurut panjenengan menggunakan bahasa yang berbeda itu seperti apa? Kayak menawan nanti atau nanti bisa ditularkan kepada yang lainnya, termasuk saya. Kalau dari saya pribadi, biasanya kan kalau kita guru olahraga pakai peluit. Biasanya kalau saya kombinasikan dengan tepuk tangan biasanya, Pak. Kalau saya bilang biasanya, coba dengarkan tepuk tangan saya, kalau saya tepuk 3 kali berarti buat 3 banjar biasanya. Kalau saya tepuk 2 kali berarti 2 banjar berpasangan. Biasanya seperti itu, Pak. Baik, Terima bagus kasih. sih. Bagus ini, nanti bisa dipraktekkan dek luring. Mungkin dari Kak Muhammad Izam. Enggak, Kak Izam? Iya, Pak. Barusan saya, Pak. Oh iya, Kak Izam tadi ya. Mungkin lupa saya. Masih pertama perkenalan ini. Ya. Coba Kak Rofik aja wes. Di sekolahnya Kak Rofik bagaimana untuk memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda? Iya. Biasanya saya sering menggunakan peluit. Saya hubungkan dengan apa? Pramuka. Nah, sambil mengingat. Oh, okay. Biasanya pakai peluit. Seperti peluit. Apa-apa. Tidit. Nah, seperti itu. Hampir sama dengan yang digunakan Kak Izam tadi. Pakai tepuk dan lain-lainnya itu. Seperti itu. Untuk membuat bentuk barisan tanpa disuruh baris. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain juga banyak nanti di sesi pertemuan berikutnya. Langsung ke 7 karakteristik praktik mengajar reflektif di sini Kak. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari pengajaran yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Nah, di sini kita melakukan siklus monitoring. Jadi kakak-kakak ini mungkin sudah melakukannya, termasuk evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Jadi siswa yang kurang benar itu bagaimana? Misal contoh melakukan role depan. Setelah dilakukan secara bersama-sama, baru kita ngecek kembali praktek ngajar dilakukan sudah benar belum. Kemudian menggunakan bukti data, penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Jadi artinya kasih sayang kepada siswa. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi penelitian ilmiah yang terbuka. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Kemudian berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini ada umpan baliknya Kak. Disinilah umpan balik. Jadi mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Di sini nanti kita akan melakukan umpan balik kepada siswa. Ini 7 karakteristik. Kemudian analisis cerita. Analisis cerita ini. Nah, ini ceritanya Pak Raga ini. Kakak sudah membahas ini Kak Nggih, sudah baca-baca ini Kak Nggih. Kakak-kakak sudah membaca ini Kak Nggih di LMS.
Belum, Pak. Masih fokus PWG. Belum. Oh, PPG. Nggih. Kita bahas nanti Kak nggih. Jadi bahas raga guru PJOK. Di sini menggunakan aset Kak. Kita lanjut aja. Pertanyaan bagaimana praktek mengajar dilakukan oleh Pak Raga? Hubungan dengan praktek mengajar PJOK selama ini. Jadi setelah kakak membaca nanti hubungkan dengan kegiatan praktek mengajar PJOK hari ini Kak. Kemudian apabila kakak-kakak Pak Raga ini, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan. Nah, kakak ini seolah-olah kakak ini Pak Raga. Dan nanti dari pertanyaan ini kakak jawab, kemudian jawabnya masukkan di LMS. Sudah jelas Kak nggih? Sudah jelas Kak nggih? Paling lambat kapan, Pak? Jelas, jelas. Terima kasih Kak. Nah, mengisi perkembangan kompetensi awal ujian ke LMS sampai berjumpa pada sesi tatap selanjutnya. Terima kasih Kak. Nah, sebelum diakhiri masih ada waktu sekitar 6 menit Kak nggih. Di sini kakak-kakak saya banyak terima kasih dapat melakukan refleksi atas bagaimana untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Saya mohon kepada Pak Ketua dulu, Kak Koko, untuk merefleksi kegiatan hari ini. Bagaimana menurut Kak Koko? Silakan Kak Koko. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kegiatan hari ini, paling tidak kami sudah ada masukan dari teman-teman yang lain. Suatu contoh tadi refleksi cara mengumpulkan murid tanpa aba-aba atau dengan gerak-gerak yang lain. Mungkin ada salah satu tadi dari teman kita, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gini gerakannya. Itu sangat bagus. Paling tidak nanti kita bisa melaksanakan program pembelajaran di lembaga kami, seperti itu. Jadi sangat mendukung dengan kegiatan hari ini, ya, pengetahuan yang belum kami tahu akhirnya bisa dimengerti seperti itu. Terima kasih Kak Mustafa. Terima kasih Kak Koko. Nah, kakak-kakak, perlu saya jelaskan di sini kenapa di sini kami mengambil kakak. Kesepakatan kita itu di BPKP Jatim kita ambil kakak, karena tidak ada pandang usia ataupun gender. Jadi kita panggil kakak, termasuk di kelas kita ini ada satu perempuan kalau nggak salah, Kak Merik. Di kakak, kami atas nama Fasil, jika ada salah di pertemuan pertama ini saya mohon. Kakak, nanti pertemuan berikutnya insya Allah di tanggal 25 kalau nggak salah Kak. Nah, nanti kalau nggak salah 2 JP atau enggak. Nah, di sini kakak pada saat pertemuan berikutnya nanti akan merefleksi atau membahas tentang apa yang sudah dipelajari pada ini pada saat kakak mengumpulkan video pembelajarannya, kemudian RPP-nya. Kak. Terus mohon dengan sangat kepada kakak untuk aktif di grup. Jadi silakan Kak Koko untuk membuat grup guyonan panjenengan. Tidak harus tanpa Nggih. Siap. Itu Kak. Guyon tok nih, Pak. Nggih, mboten masalah. Monggo. Siap, Kak. Kak, Pak apa namanya? buat Foto nggih. Nggih. Open foto Kak nggih. Ya, Coba on cam semuanya. Nggih, on cam semua nggih Kak nggih. Yang foto Pak Made. Nggak bisa. Nggih. Made. Dulu. Sinten sing ngambil Kak, monggo. Oke, siapa? Made. Nggih, Pak Made. Monggo, sinten sing ngambil Kak? Mohon maaf Bapak Ibu, ada beberapa yang masih belum on cam.
silakan untuk di on cam dulu. Ini Kak nggih pertemuan pertama. Satu ya. Ya, satu. Satu langkah di depan. Terus nanti di-share di grupnya kita ini Kak nggih. Oh, Nanti Pak, saya ini teruskan ke BPKB Jatim. mohon maaf ini karena saya nggak pakai PC, saya pakai HP. Bagaimana nih? Tampilannya beda Enggak ini. apa-apa Kak. Enggak apa-apa gini Nggak Kak. apa-apa. Tunjukkan Oke. diri aja. Siapa yang ngambil Kak? Yang ngambil siapa ini? Kak Made. Nih, siap. Hitung Kak Silakan Kak Made. Made. Hitungan. Monggo Kak 1, Made, diambil Kak Made. 2, 3. Yang banyak Kak Made. Ketok ganteng apa sih? Ganteng orang Satu kali. Di sini ada ketua MGMP rupanya. Jas semua nggih Kak nggih. Punan iki Pak, kemeng kan sih. 1, Nggih, 2. terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya akhiri Kak, saya hanya menambahkan begini Kak. Di sini saya tidak menggurui panjenengan semua, tidak lebih tinggi dari panjenengan. Kita di sini sama, mungkin bahkan saya perlu belajar dari panjenengan. Jadi nanti kalau saya memberikan materi kok ngene apian aku ya mohon maaf. Jadi hanya saya memfasilitasi, bukan memberikan materi. Jadi kita sharing Kak nggih. Sharing-sharing aja nanti di sini untuk memecahkan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar Kak. Para jadi apalagi di sana ada ketua MGMP ini PJOK. Saya dikasih tahu oleh Kak Fasil dari sebelah. Hati lo Kak Mus ada ketua MGMP. Waduh ganas ini. Kak Koko ya ketua MGMP-nya gitu. Oh, Indah. Bukan, KKG. Ya KKG. Mohon bimbingan nggih Kak nggih dari ketua sama-sama KKG. sama belajarnya Dan Kak. nggak usah khawatir Kak. Nggak usah khawatir yang sekarang PPG kami tidak akan. Yang penting kalau ada tatap maya jenengan hidupi aja bentar terus kemudian hadir nanti itu masuk lagi di PPG. Insya Allah PPG sekarang lebih mudah kan dan dipermudahkan oleh pemerintah. Siap, amin. Amin. Mohon bantuannya Ya, lulus semua Kakak. Ya, terima kasih Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Kak Mustafa. Yes, ya. Dadah Pak Faiz. Izin. Dadah Pak Koko. Pak Yazid dapat berkas Pak Yazid. Dadah Pak Koko. Mohon bantuannya Pak Koko.